Halo semuanya, selamat datang di episode spesial podcast kita hari ini. Saya Nurul Anata Gandhi dan saya akan membantu dan memandu debat tentang problem filosofi dalam film klasik The Matrix. Di sini kita akan membahas bagaimana film ini mencerminkan gagasan-gagasan filosofi modern dari berbagai aliran pemikiran. Mari kita mulai dengan sinopsis singkat tentang film ini sebelum kita masuk ke dalam diskusi lebih lanjut. Saya akan menceritakan mengenai sinopsis film The Matrix, yaitu adalah film fiksi ilmiah yang dirilis pada tahun 1999, disutradarai oleh Lana dan Lily Wachowski. Cerita mengikuti Thomas Anderson, seorang peretas yang dikenal sebagai Neo, yang diperankan oleh Keanu Reeves, yang mana Neo menerima pesan misterius dari komputer yang membawanya ke Trinity dan Morpheus. Mereka membantunya menyadari bahwa dunia yang ia kenal adalah simulasi bernama Matrix, di mana manusia diperbudak oleh mesin. Neo memilih untuk meminum sebuah pil merah yang membawanya ke dunia nyata, di mana ia berjuang melawan agen-agen mesin untuk membebaskan umat manusia dari ilusi Matrix. Pertama-tama saya ingin tahu bagaimana The Matrix mencerminkan problem filosofi terkait dengan realitas dan persepsi. Jadi film ini mencerminkan problem filosofis yang mendalam, terutama terkait dengan realitas dan persepsi. Dalam konteks pemikiran modern, kita bisa melihat pengaruh René Descartes dengan skeptisisme tentang apa yang kita anggap nyata. Seperti dalam Meditations on First Philosophy, Descartes mempertanyakan apakah kita bisa mempercayai indera kita. Saya setuju. Selain itu, The Matrix juga menggambarkan ide-ide dari eksistensialisme. Neo harus memilih antara pil merah dan pil biru, yang mencerminkan pilihan bebas dan tanggung jawab individu. Ini adalah inti dari pemikiran eksistensialis, di mana individu harus menciptakan makna dalam hidup mereka sendiri. Dari perspektif post-strukturalisme, film ini menantang struktur sosial yang ada. Identitas Neo sebagai The One menunjukkan bagaimana identitas dapat dibentuk dan dibongkar. Foucault berbicara tentang bagaimana kekuasaan dan pengetahuan saling terkait, dan The Matrix menunjukkan bagaimana pengetahuan tentang realitas dapat mengubah posisi seseorang dalam masyarakat. Benar sekali, dan kita juga tidak boleh melupakan pengaruh teknologi dalam film ini. Dengan kemajuan teknologi saat ini, banyak orang mulai mempertanyakan batas antara dunia nyata dan juga dunia virtual. Ini sejalan dengan pemikiran Baudrillard tentang simulakra dan simulasi. Baik, saya ingin mendengar refleksi pribadi setiap pembicara tentang apa arti The Matrix secara personal. Secara pribadi, The Matrix membuat saya merenungkan apa arti kebebasan dan realitas. Saya sering merasa terjebak dalam rutinitas sehari-hari, dan film ini mengingatkan saya untuk selalu mempertanyakan apa yang saya anggap benar. Pilihan Neo untuk mencari kebenaran meskipun itu menyakitkan adalah pelajaran berharga bagi saya. Saya juga merasakan hal yang sama. Film ini mengajak kita untuk tidak hanya menerima kenyataan begitu saja, tapi juga berani mengambil langkah untuk mencari kebenaran meskipun itu sulit. Menggunakan analogi dari permainan video game, The Matrix menunjukkan bagaimana kita dapat dihipnotis oleh sistem yang kompleks dan tidak sadar akan kebenaran sebenarnya. Ini membuat saya merasa bahwa kita harus terus mempertanyakan apa yang kita lihat dan rasakan, karena kadang-kadang apa yang tampak nyata bukanlah yang sebenarnya ada. Tema kebebasan individual dan tanggung jawab moral juga sangat menarik. Seperti yang dikatakan oleh Morpheus, apakah kamu siap untuk melepaskan dirimu? Ini bukan hanya soal pilihan antara hidup dan mati, tetapi juga soal pilihan antara kebenaran dan juga ilusi. Saya merasa bahwa film ini membuat saya merenungkan bagaimana saya dapat memilih untuk hidup dengan otentisitas dan integritas.
Terima kasih kepada semua pembicara atas wawasan yang luar biasa hari ini. Kita telah melihat bagaimana The Matrix tidak hanya sekedar sebagai film fiksi, tetapi juga sebuah karya yang memicu diskusi filosofi mendalam tentang realitas, identitas, dan teknologi. Semoga diskusi ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk terus mempertanyakan dan mencari makna dalam hidup kita. Terima kasih telah bergabung dalam podcast ini. Sampai jumpa kembali.